Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana protein, enzim, dan juga hormon dibuat di dalam tubuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alvina Uli Musfirotin, Diana Sofia, Ahdan Muafi, Almerdafa, Ayu Roshidah Putri, Dina Indah Fitriana, Dinia Royhana Mawardah, Duratul Mahfudoh, Fatihah Putri Anjani, Filda Ilviana, Karina Dwi Agustin, dan juga yang terakhir Ainun Hamidah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat oleh DNA. Nah, tahapan biosintesis protein itu ada dua. Yang pertama, transkripsi, dan yang kedua, translasi. Transkripsi sendiri ialah pembentukan mRNA oleh DNA sensei inti sel, di mana seluruh informasi genetik yang terkandung dalam DNA dikirimkan ke dalam molekul RNA. Karena DNA menyimpan materi genetik sebagai referensi atau cetakan di dalam inti sel. Proses transkripsi dalam biosintesis protein yang pertama, inisiasi, kedua pemanjangan atau elongasi, ketiga terminasi, lalu translasi. Translasi ialah penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Sel menerjemahkan pesan genetik dan membangun polipeptida sesuai dengan pesan yang merupakan serangkaian kodon yang berada di sepanjang molekul mRNA. Dan sang penerjemah disebut RNA transfer, atau biasa disingkat tRNA. Proses dari translasi dalam biosintesis protein sendiri ada tiga, yaitu inisiasi, pemanjangan atau elongasi, dan juga terminasi. Lalu, apa aja sih komponen yang bekerja dalam sintesis protein? Nah, komponen yang bekerja dalam sintesis protein itu ada 6. Yang pertama, mRNA berperan dalam membawa pesan kode dari DNA kepada rRNA untuk dibaca dan selanjutnya diterjemahkan menjadi urutan protein. Lalu yang kedua ada rRNA, yaitu komponen ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. Yang ketiga yaitu tRNA, berperan untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara meletakkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Yang keempat, enzim RNA polimerase, berperan pada tahap transkripsi, dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki DNA. Yang kelima yaitu enzim aminoasli tRNA sintetase, berperan membantu proses pengikatan asam amino dengan molekul tRNA selama tahap elongasi. Dan yang keenam, terakhir yaitu enzim peptidil transferase. Enzim ini berperan untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino baru yang masih melekat pada tRNA dengan asam amino terakhir yang sedang berkembang. Lalu, hormon-hormon yang dihasilkan saat proses sintesis protein. Pada saat berlangsungnya proses sintesis protein, ada hormon yang terbentuk di dalam proses tersebut, yakni hormon GH atau hormon pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior yang berperan sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan tulang dan otot manusia. Nah, jenis hormonnya ada 5, yaitu pertama hormon insulin, kedua hormon tiroid, ketiga adrenal steroid, keempat hormon testosteron, dan yang terakhir hormon progesteron. Nah, kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan tadi yaitu sintesis protein ialah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat oleh DNA melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan juga translasi. Proses sintesis protein berlangsung di ribosom atau sitoplasma. Adapun enzim juga berperan penting saat sintesis protein berlangsung, terutama saat tahap transkripsi, elongasi, dan translasi. Tidak hanya berupa protein, namun juga berbentuk sejumlah hormon, yaitu hormon insulin, steroid, adrenal steroid, testosteron, progesteron, dan GH. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang bagaimana protein, enzim, dan hormon dibuat di dalam tubuh.
Kami mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Bye-bye semuanya.